Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi na'buduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih sempat diberi nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berjumpa dalam rangka pengajian tafsir Al-Jalalain surah Al-Baqarah ayat 27 di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arkam, Gombara, Makassar, Sulawesi Selatan. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para pengikutnya yang setia sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah dan juga sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya mari kita berdoa dengan instruksi dari saya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari kita sama-sama membaca isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan dan berikanlah kepadaku anugerah pemahaman. Allahumma ftah lana hikmatak wansyur alaina rahmatak
min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang pembendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, baik, kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 27. Jadi surah ini, ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 26, di mana Allah membuat semacam perumpamaan, ya, masal. Masal itu perumpamaan. Perumpamaan ini banyak di dalam Al-Quran, ya, seperti masaluhum kamasalil lazis tauqad naron, ya. Perumpamaan orang munafik itu, ya, seperti orang yang menyalakan api. Istauqad naron falamma adaat ma haulah, dan ketika api itu menyinari sekelilingnya, zahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya itu. Zahaballahu binurihim. Nah, ini perumpamaan orang munafik. Nur itu diumpamakan seperti petunjuk, ya, nur. Kemudian gelap itu diumpamakan kesesatan. Jadi orang munafik itu dia beli kesesatan dengan petunjuk. Dia ganti petunjuk itu dengan kesesatan. Dia beli kesesatan itu dengan petunjuk. Ini perumpamaan, ya. Jadi, juga di ayat yang lain, masaluhum masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak, menafkahkan hartanya di jalan Allah. Itu seperti orang yang menanam satu biji, lalu tumbuh satu pohon yang besar, dan pohon itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh 100 biji. Nah, ini perumpamaan. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti menanam sebiji menjadi 700 biji, 700 kali lipat. Jadi kalau kita tanam, memberi uang 1.000 rupiah, yaitu berarti dikali 700 rupiah. Kalau 1.000 rupiah 700.000 rupiah. Kalau 1 juta 700 juta rupiah, dan seterusnya. Itu perumpamaan, ya. Tapi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya tetapi diikuti dengan penghinaan, ya, diikuti dengan penghinaan, itu batal sedekahnya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Atau juga sering disebut-sebut, ya. Infaknya, sedekahnya dia sebut-sebut, dia sebarkan supaya orang tahu semua. Nah, ini akan menjadi batal sedekahnya. Karena di akhirat itu akan ditanya, untuk apa kamu bersedekah? Walaupun dia jawab, untukmu ya Allah, tapi Allah Maha tahu. Ya, Maha tahu untuk niatnya.
bahwa ingin dipuji, ingin disanjung dan seterusnya. Maka kita tidak boleh sedekah dengan menyakiti dan menyebut-nyebut, membangga-banggakan. Nah, itu perumpamaan seperti kamasali safwanin asabat wabilun qatarakahu saldan, ya, seperti batu yang penuh dengan pasir, tiba-tiba datang angin kencang sehingga batu itu menjadi licin kembali, ya, jadi tidak ada nilainya. Nah, ini perumpamaan. Perumpamaan yang lain juga di dalam Al-Quran surah Ibrahim, ya, surah ke-14 ayat 24-25 dikatakan alam taro kaifa daraballahu masalan, ya, tidakkah kamu melihat, memperhatikan bagaimana Allah membuat suatu perumpamaan, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah asluha sabitun, akarnya menjulang ke tanah, wafar uhapis sama, dan batangnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha min kulli hin, memberi makan, manfaat bagi orang-orang sekitarnya pada setiap musim. Nah, ini perumpamaan kalimat tiada Tuhan selain Allah, kalimat yang sangat baik, yang sangat tinggi, yang sangat menyentuh hati. Itu seperti akarnya itu diumpamakan akidah, ya, akidah itu diumpamakan akar yang kuat, kokoh. Kemudian far'uha bis sama itu di ibadah, ya, ibadah syariah. Ibadah itu kalau akarnya kuat, artinya akidahnya, imannya kuat, kokoh, itu ibadahnya akan mantap, ya, salatnya, puasanya, hajinya. Tu'ti ukulaha min kullihin ini diibaratkan sebagai akhlaknya. Jadi akhlak itu pertemuan antara akidah dan syariah, ya, akhlak yang baik. Di sini di ayat ini yang 27 Allah membuat perumpamaan seperti nyamuk, ya, nyamuk itu sangat kecil. Ini bisa memberi petunjuk dan bisa sebaliknya memberi kesesatan, tergantung orangnya. Kalau orang beriman itu memberi petunjuk, tapi kalau orang kafir itu memberi sesat, bahkan tambah sesat. Dan bukan saja orang kafir, termasuk orang fasik, orang munafik, ya, orang yang tidak beres. Tapi kalau orang beriman, orang yang beramal saleh itu memberi petunjuk. Makanya dikatakan yahdi may yasha wa yudillu may yasha, ya. Tadi saya bacakan mukaddimah di awal pengajian ini, may yahdillahu fala mudhillalah, ya, barang siapa yang Allah beri petunjuk tidak akan sesat, wa may yudlil fala hadiyalah, dan tidak akan mendapat petunjuk orang yang disesatkan. Ya, makanya ayat ini yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, ya, banyak memberi sesat tetapi banyak juga memberi petunjuk. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah memberi petunjuk itu kecuali kepada orang-orang yang fasik. Fasik di sini adalah kekufuran, kafir. Ya. Dalam arti bahasanya itu keluar untuk merusak, ya, seperti tikus yang keluar dari persembunyiannya untuk merusak, ya, merusak sekitar. Nah, itu disebut fasik. Makanya ada hadis itu boleh ada 5 binatang fasik yang boleh dibunuh, ya, fawasik. Antara lain pertama itu burung
Alang, burung kakak tua, burung yang kejam. Ya, 2 burung macam burung. Juga kalajengking. Ya, 3 kalajengking. Yang ketiga itu adalah yang keempat, ya, itu adalah termasuk tikus. Ya, itu boleh dibunuh, ya, karena merusak. Nah, itu. Jadi termasuk kalajengking, termasuk ular, termasuk tikus dan binatang-binatang yang membahayakan. Dan jadi yang dimaksud di sini fasik alladzina. Ya, alladzina itu artinya orang-orang yang, ini maksudnya sifat, ya. Sifat kefasikan. Ya. Jadi kefasikan itu orang yang berbuat maksiat, orang yang rusak, orang yang membuat kerusakan di atas bumi ini dengan maksiat, yaitu termasuk fasik, sifat orang-orang yang merusak, ya. Makanya ini disebutkan orang-orang fasik itu alladzina yanquduna ahdallah, ya. Orang-orang yang melanggar janji, ya, melanggar janji, janji Allah. Jadi itu perjanjian Allah dengannya, ya. Yang dimaksud di sini adalah seruan dan larangan, ya. Ma'ahaduhu ilaihim fil kutub, apa yang sudah tercantum dalam kitab. Kalau orang Yahudi termasuk dalam kitab Taurat, ya. Kalau Nasrani masuk dalam kitab Injil. Tapi semua itu setelah datangnya Nabi Muhammad, dia harus beriman kepada Nabi Muhammad, ya. Dengan tidak meninggalkan kitab Taurat atau Injil. Tetapi dia harus beriman kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini utusan terakhir, nabi terakhir, dan untuk seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Nabi Musa itu masih hidup di zaman saya, dia harus ikut sama saya, apalagi umatnya. Nah, jadi kalau dia tidak ikut beriman kepada Nabi Muhammad, itulah termasuk orang-orang yang fasik, yang kuduna ahdallah, yang melanggar janji, ya, kepada Allah. Termasuk wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, memutuskan, ya, termasuk di sini memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, ya. Jadi dihubungkan di sini bisa berarti silaturahim. Jadi itu kita sebelum dilahirkan ke dunia ini itu sudah disumpah oleh Allah, ya, di dalam Al-Qur'an. Wa iz akhadha rabbuka, ya, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ayat, ya. Supaya jadi ingat bahwa sebelum kamu lahir di atas bumi ini, di dunia ini, sudah disumpah, ya, sudah disumpah. Alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhanmu? Ya, kita sudah bersumpah bahwa Allah itu Tuhan kita. Kalau Dia Tuhan kita, berarti kita harus menyembahnya. Menyembahnya itu mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan olehnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya. Karena kita sudah jawab, ya, kita sudah jawab. Apa jawabannya? Bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, itu bahwa betul kamu adalah Tuhan kami. Kami pasti berjanji untuk menyembah kamu, untuk mengikuti aturan-aturan yang kamu akan tetapkan pada kami. Ya.
Hanya saja setelah kita lahir itu dalam keadaan suci semua, ya. Muslim itu lahir dalam keadaan muslim. Tidak ada orang lahir dalam selain muslim. Coba jangan ada yang main-main dilempar ke sana kemari, ya. Tolong agak sopan sedikit. Jadi ini di dalam hadis dikatakan, ya, kullu mauludin, ya, setiap anak yang dilahirkan, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak ada dosa, imannya muslim, ya. Jadi semua orang lahir itu muslim. Makanya tidak dikatakan di situ fa'abawahu yuslimanihi, ya, maka orang tuanya lah keduanya menjadikan dia muslim. Tidak, memang lahirnya muslim, tetapi fa'abawahu yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, ya. Yunasiranihi, menjadikan dia Nasrani. Yumajisanihi, atau Majusi, kedua orang tuanya. Ini adalah lingkungan yang menyebabkan kita berubah. Jadi hati-hati di mana kita bertempat tinggal itu harus melihat keadaan sekitar, ya. Kepada siapa kita berteman, kepada siapa kita bertetangga, kepada siapa kita bermasyarakat, yaitu hendaknya diperhatikan. Karena itu bisa berpengaruh kepada diri kita, iman kita, akhlak kita. Nah, itu sudah memang berjanji dari awal. Maka orang yang fasik itu adalah orang yang kuduna ahdallah, orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah yang telah ditetapkan dalam kitab, baik Taurat, Injil, apalagi Al-Quran, dan kembali kepada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mimba dimisakihi, setelah dikuatkan, ya, perjanjian itu dengan teguh, ya. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, nah, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah. Setelah ada perjanjian, dia langgar perjanjian itu. Nah, lalu dia melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dalam kitab Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran, ya. Jadi yakta'una itu dia melanggar perintah, tidak menjalankan larangan. Nah, ini padahal Allah suruh jalankan perintah, jauhi larangan. Nah, termasuk beriman kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, ma atakum bihir rasul fakhuzuh, apa yang datang dari Rasul ambil, wa manahakum anhu pantahu, dan apa yang dilarang itu jauhi. Nah, itu maksudnya yusil, ya, menyambung, termasuk menyambung silaturahim. Jadi kita itu dalam Islam itu harus dikuatkan persaudaraan, ya. Persaudaraan kita itu adalah ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah imaniyah. Nah, ini ukhuwah yang perlu kita perketat, perkuat, ya. Dalam Al-Quran dikatakan asyidda walal kufar ruhama'um bainahum, terhadap orang kafir kamu harus tegas. Tidak ada toleransi dalam agama bagi orang muslim terhadap
orang kafir. Ya, tidak ada toleransi. Toleransi agama itu tidak ada. Yang ada toleransi muamalah. Ya, muamalah. Karena kita ini ada namanya ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah itu satu bapak, satu ibu. Nenek moyang kita Adam alaihi salam. Walaupun berbeda agama, berbeda bangsa, berbeda orang tua, berbeda kerabat, itu tetap saudara. Tetapi dalam muamalah, ya, boleh tolong menolong. Kalau ada yang sakit, jenguk. Kalau ada yang lapar, kasih makan. Kalau ada yang sesat di jalan, tunjukkan. Kalau ada yang mau diajar, ajar. Itu namanya toleransi dalam bermuamalah. Tapi kalau dalam agama, keyakinan itu no way, tidak ada jalan. Tidak boleh kita ikuti ibadah mereka, bersenang-senang dengan mereka karena ibadahnya. Ya, seperti mengucapkan selamat. Selamat yang ada kaitannya dengan ibadah. Umpamanya Natal. Ya. Memang ada dalilnya itu di dalam Al-Quran, tetapi itu selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bukan kelahiran Isa anak Tuhan. Ya, kalau kelahiran Isa anak Tuhan itu sesat. Nah, itu tidak boleh. Kalau kelahiran Nabi Isa, kita orang Islam percaya Nabi Isa itu adalah nabi. Tapi orang kafir, Nasrani itu percaya bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh beri selamat. Ya, selamat karena walaupun ini kata-kata, tetapi kata-kata itu bisa menentukan. Ya. Seperti kalau kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kata-kata. Tetapi menentukan bahwa kita Islam. Coba suruh orang kafir bersyahadat. Oh, bilang saya keluar dari agama. Nah, itu kan hanya kata-kata. Kalau Anda menikah, akad, itu cuma kata-kata. Saya nikahkan anakku yang bernama ini dengan mahar sekian. Lalu Anda mengatakan saya terima nikahnya. Nah, ini kata-kata. Tetapi itu menentukan bahwa Anda sah menjadi suami istri. Jadi bukan lagi perzinahan tetapi pernikahan. Ya, makanya itu toleransi perlu kita pupuk di dalam beragama sesama kita. Ya. Karena di dalam persaudaraan itu dikatakan al-mu'minu kal bunyan, ya yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya. Orang beriman itu, yang dimaksud beriman di sini adalah orang Islam. Itu seperti bangunan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Seperti masjid ini, kita lihat bangunan ini di dalamnya ada pasir, ada air, ada semen, ada batu, ada besi. Nah, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, begitu juga kita di dalam agama Islam di sini saling terkait. Ada yang dari suku ini, suku itu, dari bangsa ini, bangsa itu, dari negara ini, negara itu, dari daerah ini, daerah itu saling terkait, saling tolong menolong. Tidak boleh kita saling menghina, saling mengecilkan, saling menjatuhkan. Nah, ini untuk merusak persaudaraan kita. Nah, itu cara mereka orang kafir untuk merusak Islam dan umatnya itu dengan jalan mengadu domba. Ya, yang golongan ini menghina golongan itu, golongan itu menghina golongan ini. Padahal sama-sama beragama Islam hanya gara-gara sepele. Makanya ada yang mengatakan boleh Natal, boleh tidak, sehingga kita berperang hanya di situ. Padahal
musuh kita yang besar adalah kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Itu semua musuh kita. Terhadap orang Islam itu semua saudara kita. Jadi jangan kita saling menghujat, ya, saling menghina. Itu bisa bahaya, bisa menjatuhkan kekuatan kita. Makanya Allah sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, wattasimu bihablillahi jami'an, ya. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, persatuan, ya, persatuan. Seperti sapu, lidi itu kalau banyak lalu diikat jadi satu, itu bisa menyapu kotoran-kotoran. Tapi kalau lidi-lidi ini tidak diikat menjadi satu tapi tercerai-berai, itu susah. Seperti makanya ini termasuk kebersihan yang tadi disampaikan oleh pengurus masjid. Kita harus bersatu, semua ingin kebersihan. Semua harus merasa sadar bahwa kebersihan itu pangkal utama dari kesehatan, ya. Bersih pangkal sehat. Jangan ada, kalau perlu cleaning service itu hanya jadi pengawas saja. Dia jadi komando saja, tidak usah membersihkan. Suruh saja siswa yang membersihkan. Dia hanya bertanggung jawab. Kalau kotor, dia yang ditanya karena penanggung jawab. Jadi tidak perlu dia repot-repot untuk membersihkan karena banyak sekali tenaga ini. Tenaga ini tidak perlu dibayar. Tapi kalau cleaning service dibayar, tetapi tanggung jawabnya yang dibayar, bukan karena pekerjaannya. Kalau dia kerja sendiri setengah mati. Jadi bayar tanggung jawabnya. Nah, inilah perlu persatuan, ya, di antara kita. Nah, orang munafik, orang musyrik, komunis, termasuk orang Islam liberal, Islam pluralisme, liberalisme, sekularisme. Nah, ini ada 3 Islam yang tidak beres. Islam itu hanya satu, tidak boleh dipecah-pecah. Ya, ada mengatakan Islam Arab, Islam Cina, Islam Indonesia. Seharusnya dibalik. Indonesia Islam, Arab Islam, ya, negara Islam, bukan Islam negara. Jadi Islam yang, jangan Islam yang dinegarakan, tapi negara yang diislamkan. Ya, makanya Islam negara, bukan Islam negara itu salah, yang benar negara Islam. Tapi ada orang yang tidak suka negara Islam. Orang yang tidak suka negara Islam itu orang yang suka berbuat maksiat, suka korupsi, suka berzina, suka mencuri, korupsi, dan seterusnya. Nah, ini dia benci Islam karena Islam itu membatasi kebebasannya untuk berbuat jahat. Padahal tidak seberapa dunia ini, tidak ada nilainya dunia ini kalau mau dibandingkan akhirat. Dunia ini, kata Rasulullah, itu seperti ada salah seorang pergi di pantai, lalu dia celupkan itu jarinya ke laut, lalu diangkat. Nah, di situ ada sisa-sisa air laut. Itulah dunia yang diperebutkan oleh miliaran manusia. Nah, apa artinya itu? Tidak ada. Yang lain itu semua akhirat. Jadi kita tidak boleh hanya gara-gara dunia yang sangat singkat, sangat sedikit, sangat tidak ada nilainya. Makanya diberi dunia itu untuk orang kafir, karena tidak ada nilainya di akhirat bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita semua orang Islam, ya. Maka orang Islam itu sangat rugi. Ini dikatakan ulaika humul khasirun. Mereka itulah rugi. Ada itu di dalam WA, anak-anak sudah pintar berkomentar tentang orang yang rugi. Banyak orang tidak sholat rugi, tidak puasa rugi,
tidak berzikir rugi, tidak membaca Al-Quran rugi, pokoknya rugi. Jangan mau rugi di akhirat. Kalau rugi dunia itu tidak ada masalah, itu satu kali saja mati, setelah itu tidak lagi. Kalau di neraka mati tidak ada habisnya, mati ya. Satu kali kita disiksa mati sudah habis. Tapi kalau di akhirat, jadi ini kalau orang yang betul-betul merasakan pahitnya dunia, penderitaan yang sangat paling penderita di dunia, dicelupkan saja satu detik di surga itu dia lupakan semua itu penderitaan. Ya. Begitu juga sebaliknya, orang yang sudah sangat bersenang sekali di dunia, istrinya umpamanya 9-10, istananya megah, mobilnya puluhan ratusan, dan semua lengkap perkakasnya, itu betul-betul sangat senang di dunia. Tetapi kalau dicelupkan satu kali di neraka, sedetik saja, bahkan per 10.000 detik, itu tidak, dia lupakan semua itu kenyamanan. Inilah jangan kita maka itu perlu kita betul-betul ini jangan menjadi orang yang rugi. Ada orang yang rugi itu dia jual dunianya untuk akhiratnya, ya. Dia jual agamanya, ya. Agamanya untuk dunianya, dia jual agamanya. Ya. Hanya karena jabatan, karena harta, karena uang, ya tidak seberapa itu. Lalu dia jual agamanya, dia rela masuk Kristen, dia rela berteman dengan orang Kristen, orang calon penghuni neraka, ya, gara-gara dunia yang sangat singkat sedikit sekali. Padahal kalau orang dulu itu dia jual dunianya untuk agamanya, habis hartanya untuk agama Allah. Seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu seluruh hartanya habis untuk agama. Kalau Umar separuh. Kita tidak usahlah seperti itu. Kalau perlu 100 lah tidak apa-apa. Tapi itu pun 100 masih barangkali sangat berat. Karena kesadaran di dalam beragama. Saya kira ini cukup dahulu karena waktu telah masuk Isya. Maka saya akhiri. Mari kita baca doa bersama-sama dengan saya komandoi dengan instruksi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan berikanlah rezeki dari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagiku.
Allahumma ij'al hadzal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa huznina wa dhihaba hammina wa gammina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penenang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.